Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana memvisualisasikan data pada peta menggunakan Quantum.js. Kita buka saja langsung Quantum.js nya. Jadi seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyeleksi, memfilter data desa, dan kita juga telah melakukan proses geoprocessing menggunakan teknik Dissolve untuk mendapatkan data kecamatan di Kabupaten Jember. Kalau kita lihat, peta ini masih belum memunculkan informasi, jadi kita nggak tahu di setiap blok ini kecamatan apa saja. Nah, sekarang biar peta ini lebih bernilai, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi, maka kita perlu memvisualisasikannya dengan menampilkan data-data yang dibutuhkan. Baik, sebelumnya misalnya kita ingin menampilkan data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember berdasarkan kecamatan. Nah, jadi ini kita sudah punya peta Jember dalam bentuk kecamatan. Sekarang kita akan memproses peta ini untuk menghasilkan atau memberikan informasi terkait dengan data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember. Baik, contohnya kita harus lihat dulu. Jadi di sini saya sudah melakukan entry data. Nah, jadi kemarin sempat kita menghapus beberapa atribut yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi misalnya kita kemarin membiarkan. Jadi ini atribut yang kita butuhkan, misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, jadi kalau nanti ingin mencari di Google, ini bisa diisi, misalkan luas wilayah Kabupaten Jember. Nah, kemudian jumlah penduduk. Nah, sekarang kita akan menambahkan. Jadi kalau yang luas wilayah sama jumlah penduduk ini bisa diabaikan dulu. Jadi Anda bisa kalau di praktikum sebelumnya belum memiliki data ini bisa diabaikan dulu. Ini kalau enggak, silakan bisa dicari. Misalkan data penduduk Jember, jumlah penduduk sama luas wilayah yang terbaru, atau kalau enggak yang terbaru bisa disimulasikan dengan data-data yang sebelumnya. Sekarang kita akan mencari informasi dulu terkait dengan data COVID yang di Kabupaten Jember berdasarkan kecamatan. Kita bisa searching. Nah, misalkan ini dari webnya langsung jember.kabupaten.go.id. Nah, misalnya ini data per Sabtu 25 April pukul 13. Nah, berarti kita akan menambahkan fil positif PDP, ODP sampai dengan ODR. Kecamatan kita sudah punya. Nah, sekarang caranya adalah dianggap ini belum ada. Jadi ini kita aktifkan, kemudian tambah new field. Oke, di sini ada new field. Nah, misalnya ini namanya itu positif. Oke, karena saya sudah punya namanya positif, nah berarti sekarang saya isikan dengan namanya positif 2. Oke, kalau Anda karena belum ada, berarti nanti tambahkan positif. Jadi saya ini cuma mencontohkan satu saja. Oke, jadi ini nama variabelnya positif yang akan muncul di sini. Ini untuk komennya bisa diisi, bisa enggak. Kalau mau diisi nggak apa-apa, misalnya oke, misalnya positif COVID. Di sini kita isikan integer, tipenya integer, karena orang tidak ada yang setengah. Misalkan jumlah yang positif itu 1, 5, 10 dan sebagainya. Oke, kita kasih ini 5 saja. Oke,
kalau sudah, kita akan mendapatkan data seperti ini. Oke, selanjutnya Anda bisa menambahkan sendiri dengan cara yang sama, PDP, ODP, ODR. Oke ya, sampai di sini. Nah, sekarang karena ini saya sudah punya di sini, berarti nanti saya tinggal menghapus yang ini. Sekarang kita contohkan cara mengisinya. Kita lihat positif ini, misalnya yang pertama ini Jenggawa. Kita cari Jenggawa. Nah, ini Jenggawa positif 0, PDP 13. Jadi ini kita bisa scroll Jenggawa. Nah, misalnya Jenggawa, saya sebelumnya kemarin mengisi per hari Jumat itu 0313 sama. Nah, ini yang itu ODR-nya. Sebelumnya 623 jadi 685. Oke, nanti Anda bisikan di sini. Misalkan ini positif 0. Oke, tinggal gini aja. Udah, tinggal nanti selanjutnya sama. Baik ya. Nah, misalnya saya ingin mengganti yang ODR 623 jadi 685. Berarti ini jadi 685. Oke. Jadi anggap positif ini ada di sini. Nah, sebenarnya nanti Anda tambahkan atribut ini dan isikan sesuai dengan data yang ada di sini. Baik, jadi itu caranya. Jadi pastikan nanti semua data sudah terisi. Jadi pastikan semua data di sini sudah terisi. Nah, di sini saya perlu menghapus field atribut positif 2 ini karena saya sudah punya di sini. Ya, jadi ini kita hapus positif 2. Oke. Nah, ya, silakan nanti Anda menyesuaikan biar nanti data yang Anda punya itu paling tidak memiliki atribut kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian ada yang positif, PDP, ODP, ODR. Oke. Kalau sudah, berarti ini kita seperti ini. Jadi panti kelihatan sumber Jambi. Ya, jadi sekali lagi pastikan Anda sudah memodifikasi, menambahkan field positif sampai dengan ODR. Oke, kalau yang luas wilayah sama jumlah penduduk jika Anda belum memiliki, ini bisa diabaikan dulu karena belum kita gunakan. Tapi kalau Anda ingin menyamakan dengan yang ada di video ini, silakan tinggal cari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan kecamatan. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi kita sudah memvisualisasikan kita sudah mengisikan data-data yang dibutuhkan di atribut tabelnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menampilkan informasi kecamatannya di sini. Baik. Jadi caranya adalah ini kita lihat dulu, ini masih warnanya sama semua. Ini kita sekarang akan mengatur dulu stylenya biar nanti warna ini berbeda-beda. Caranya ini kita properti, kemudian di simbologi ini kan kelihatan masih satu warna. Jadi ini satu warna hijau. Sekarang kita pilih yang kategori. Kita pilih kategori. Kemudian di sini kita pilih kecamatan. Kemudian di sini kita akan menampilkan pada kecamatan berdasarkan random color. Jadi seperti ini. Kita pilih yang random color. Ini kita pilih misalnya yang viridis. Atau yang ini. Atau yang spektral. Kita pilih yang spektral aja. Atau kalau nggak mau spektral, misalnya yang ini. Kemudian kita klik classify. Nah, di sini akan kelihatan warna-warnanya. Kemudian ini kita ada yang satu yang tidak punya penjelasan, kita hapus saja. Kita apply. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di
Ini misalkan yang jenggawa. Oke, di sini berarti jenggawa itu yang ini. Nah, sekarang kita perlu menampilkan identitas dari setiap blok-blok kecamatan ini. Misalkan ini kecamatan apa saja dan sebagainya. Ini caranya. Di sini ada layer labeling option yang ada huruf A, B, C. Oke, kita klik, kemudian pilih labelnya yang single label. Oke, kemudian yang single label kita pilih kecamatan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul. Di sini juga kita bisa mengatur. Nah, misalnya ini biar lebih kelihatan. Oke, kita pakai buffer biar ada muncul area putih di sekitar tulisan. Oke, sudah. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat visualisasi data peta. Jadi sekarang peta ini lebih bernilai informatif karena bisa memunculkan nama kecamatan dan terdapat perbedaan warna pada setiap blok kecamatan. Oke. Seperti ini cara kita untuk memvisualisasi data. Langkah selanjutnya nanti adalah kita akan membuat layouting peta yang akan yang merupakan, jadi layouting peta itu merupakan tahapan terakhir. Nah, jadi setelah kita memvisualisasi data yang dibutuhkan, kemudian nanti langkah terakhirnya adalah kita bisa membuat layouting peta. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat atau menampilkan informasi berupa data kecamatan dan perbedaan blok atau warna pada setiap sudut peta ini. Kemudian tadi kita punya data ini, ada positif, PDP, kemudian ODP, ODR gitu. Nah, jadi ini hanya contoh saja. Jadi misalnya kita ingin misalnya menentukan, ya, misalnya kita ingin menentukan bahwa setiap ada kecamatan yang setiap ada pada kecamatan yang memiliki pasien yang sudah positif, maka dia itu tergolong zona merah. Ya, misalkan setiap ada pasien yang yang belum ada positifnya, misalkan dia masih tergolong zona hijau. Atau kita ingin bagi menjadi 3, misalkan berdasarkan positif, PDP, ODP, atau bisa jadi keempat-empatnya kita bisa membuat klasifikasi. Oke, sekarang misalnya kan kita coba dulu yang 3, misalkan positif sama PDP, ya, misalkan positif sama PDP. Kita coba dulu yang 2. Jika dia positif maka zona merah. Jika ada yang PDP, dia itu zona kuning misalnya. Oke, misalkan kita akan coba ini kita close dulu. Oke, kita akan coba, ya. Kemudian caranya adalah ini kita klik kanan, kemudian properti, kemudian ini di simbologi ini kita pilih graduate. Oke, nah ini kita pilih berdasarkan misalkan kita mau menentukan dulu yang ini dulu dah. Kita akan menentukan dulu misalnya pasien yang positif, misalkan yang positif. Oke, yang positif. Oke, kita buat dulu yang positif, ya. Kita buat dulu yang positif. Kemudian di sini kita bisa menambahkan
sebentar, ini kita ulang dulu. Oke, misalnya ini properti, kemudian ini graduate, kemudian kita pilih yang positif. Nah, misalkan dari yang positif ini, oke, ini kita pilih dulu random warnanya. Kita pilih dulu. Oke, misalkan ini menunjukkan nanti semakin ada yang banyak berarti semakin merah. Oke, di sini kita akan membuat kelas berapa. Misalkan kita akan membuat ada yang zona merah sama zona hijau misalnya, atau zona aman. Oke, dia dikatakan zona merah jika ada pasien yang positif, tapi dia terkena zona yang tidak terkena zona merah, berarti dia dikatakan masih aman. Ini sebagai contoh saja. Sekarang kita pilih yang 2 kelas. Nah, kita pilih 2 kelas. Nah, nanti di sini akan otomatis muncul berdasarkan jumlah data yang ada. Oke, yang ada di sana. Di sini kita bisa pilih modenya. Kalau yang ini berdasarkan jumlah, ini yang berdasarkan interval. Oke, kita pilih aja dulu yang berdasarkan count, jumlah. Oke, kemudian di sini kita bisa ganti. Nah, misalkan kalau kita mau ganti bisa, misalkan nanti kalau dia dikatakan ini artinya dia dikatakan zona merah, ini merah, ini merah, setelah ini jika berapa misalnya. Oke, ini kita ganti aja. Misalnya jika dari nilai 1. Oke, berarti kan kalau lebih dari 1 dia dikatakan 1 ke atas dia dikatakan merah. Oke, ini kemudian ini oke. Nah, kita buat gini aja. Ini kita ganti dulu, misalkan zona hijau. Oke. Baik, misalnya kan ini karena sudah membuat interval sendiri, jadi misalkan kita ini contoh saja. Misalkan kalau baru 1 pasiennya, misalkan dia masih zona hijau. Sedangkan jika dari misalkan kita naikkan akan dari 2 ke atas, oke, misalkan 10. Oke, seperti ini, misalkan dia kena zona merah. Hari ini mungkin dekat dengan kuartilnya. Oke, kita pakai yang interval. Kalau dipakai interval seperti ini. Oke, misalnya kita buat aja seperti ini. Jadi kalau dia misalnya 0, nggak ada punya ini, dia itu zona hijau. Sedangkan kalau dia zona ada yang kena positif, berarti ini zona merah. Oke, misalnya kan sekarang kita punya seperti ini.
Kalau dia nggak ada yang kena berarti zona hijau. Kalau ada yang kena, misalkan ini pokoknya lebih dari 0, itu zona merah. Kita oke kan. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Nah jadi tadi yang ada di atribut table kita, oke seperti ini. Di sini kita punya yang sudah positif itu 1, 2, 3. Oke. Kita lihat di sini. Oke, puger ini masuk zona merah, kemudian Kaliwates, kemudian Lido Combo, Arjasa, kemudian kita lihat lagi Patrang, kemudian ini bisa kita cek dengan positif. Oke, kalau enggak kita bisa ke sini. Oke, ini Lido Combo, Arjasa, Patrang, ini Kaliwates kalau nggak salah. Oke, jadi di sini sampai di sini kita sudah berhasil membuat ini peta klasifikasi. Nah, jadi ini sebagai contoh saja. Misalkan kalau yang belum ada yang positif, maka dia itu masih termasuk zona hijau atau zona aman. Sedangkan yang zona ini tadi ini zona yang sudah kena ini sudah ada yang kena itu zona merah. Ini kalian semakin jelas terang warnanya, berarti dia itu kecamatan yang tidak aman karena sudah ada pasien yang positif. Sedangkan daerah yang masih cerah ini menunjukkan itu masih aman. Baik. Jadi seperti ini caranya. Jadi jika kita ingin mengklasifikasikan, jadi ini juga sudah lebih informatif peta yang telah kita buat. Baik, jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi kita sudah membuat yang pertama itu menampilkan informasi data kecamatan, kemudian tadi juga kita sudah menampilkan peta dengan warna yang berbeda yang menunjukkan blok-blok setiap kecamatan di dalam kabupaten ini, dan yang terakhir kita sudah membuat atau mengklasifikasikan ini data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember berdasarkan kecamatan. Nah, jadi ini simulasi saja. Tadi kita sudah menetapkan misalnya jika daerah yang sudah positif terkena ini COVID, maka kita kasih warna dia merah. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kalau kita lihat ada puger, kemudian Kaliwates. Nah, ini Kaliwates ya. Kaliwates, kemudian Lido Combo, Arjasa. Nah, seperti itu termasuk Korambi. Oke. Jadi seperti ini langkah-langkahnya yang dapat saya sampaikan. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan layouting peta. Nah, jadi jangan lupa disimpan hasil pertemuan pada kali ini, karena ini kita akan gunakan untuk mencetak atau membuat layout peta sebelum kita edarkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.